Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kita merenung, siapa sebenarnya wanita yang paling layak menyandang gelar ibu rumah tangga berkualitas? Bukan sekadar rajin bersih-bersih atau pandai memasak. Tapi lebih dari itu, seorang wanita yang menjadi pilar utama peradaban. Ya, Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat mulia. Lewat tangannya lah lahir para pemimpin, para penghafal Quran, dan generasi kuat yang mencintai ilmu dan akhlak. Tapi, seperti apakah sosok wanita berkualitas itu? Mari kita simak 5 kriteria utama yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. 1. Taat kepada Allah dan beriman teguh. Sahabat beriman, seorang wanita yang taat kepada Allah dan teguh imannya adalah pondasi kokoh dalam rumah tangga. Ia tidak hanya menjalankan kewajiban agama secara lahiriah, tapi juga menjadikan Allah sebagai pusat dari seluruh gerak langkah hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wanita-wanita yang syalihah ialah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Quran Surat An-Nisa 34. Ayat ini menggambarkan bahwa kualitas utama wanita syalihah bukan pada penampilan luarnya semata, tapi pada ketaatan dan kesetiaan batinnya, baik kepada Allah maupun kepada suaminya. Ia adalah pribadi yang konsisten dalam ibadah, menjauhi maksiat, dan menjaga kehormatan walau tidak ada yang melihatnya, selain Allah. Nabi Muhammad pun bersabda, apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban. Lihatlah, betapa besar kemuliaan yang Allah janjikan bagi wanita yang menjaga hubungannya dengan Allah dan keluarganya. Ia mungkin tak terkenal di media sosial, tak banyak bicara di forum publik. Tapi di hadapan langit, namanya harum. Sebab ia membangun rumahnya di atas pondasi iman, dan setiap tugasnya ia jalani dengan kesabaran dan pengharapan kepada Allah. Inilah wanita yang berkualitas, yang dicintai Allah, dan dijanjikan surganya. Aka anaknya. 2. Menjaga amanah dan kehormatan diri. Sahabat beriman, di balik dinding rumah yang sunyi, terdapat amanah besar yang Allah titipkan kepada seorang istri, yakni menjaga kehormatan dirinya dan martabat keluarganya. Ia bukan hanya penjaga rumah secara fisik, tapi juga penjaga moral dan harga diri seluruh penghuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perempuan-perempuan yang memelihara apa yang tidak tampak, kehormatan dan rumah tangga, karena Allah telah memelihara mereka. Quran Surat An-Nisa 34. Wanita seperti ini menjaga lisannya dari menyebarkan aib keluarga. Ia menyimpan rahasia suami, tidak membicarakan kekurangan pasangannya kepada orang lain, apalagi di media sosial. Ia pun menjaga kehormatan dirinya saat suaminya tak ada, tidak membuka aurat, tidak menggoda pandangan lawan jenis, dan tidak berpenampilan yang memancing perhatian saat keluar rumah. Rasulullah bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita syalihah. Jika kamu memandangnya, ia menyenangkanmu. Jika kamu perintah, ia mentaatimu. Jika kamu tidak ada, ia menjaga dirinya dan hartamu. H.R. Muslim. Sahabat, inilah wanita yang tahu batas. Ia lembut, tapi tak mudah dirayu. Ia ramah, tapi tahu kapan harus menjaga jarak. Ia bukan hanya menjaga rumah dari pencuri, tapi menjaga kehormatannya dari syahwat dan bisikan setan. Ia sadar bahwa setiap langkah, setiap pandangan, bahkan diamnya, semua diawasi oleh Allah. Maka ia memilih untuk menjaga diri, bukan karena takut pada manusia, tapi karena ingin dicintai oleh Rabb-Nya. Sungguh, menjaga amanah dan kehormatan bukan hal mudah. Tapi dari sinilah lahir rasa aman, kepercayaan, dan kedamaian dalam rumah tangga. Dan wanita seperti inilah, yang akan menjadi tiang kokoh bagi rumah, serta pelindung bagi suami dan anak-anaknya. 3. Penuh kasih sayang dan pemaaf. Sahabat beriman, kasih sayang adalah ruh dari rumah tangga. Dan perempuanlah yang Allah ciptakan dengan kelembutan istimewa, untuk menyemai cinta, mengobati luka, dan menjadi penyejuk hati di tengah badai kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih, mawaddah, dan sayang, rahmah. Quran Surat
Ar-Rum 21. Rumah tangga yang dibangun hanya dengan logika dan aturan akan terasa kering. Tapi ketika wanita dalam rumah itu membawa cinta dan rahmat, maka suasananya menjadi seperti surga kecil, penuh ketenangan, pengertian, dan kelembutan. Nabi Muhammad adalah teladan utama dalam hal kasih sayang. Beliau bersabda, orang yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Hr. Bukhari dan Muslim. Wanita berkualitas bukan hanya penyabar, tapi juga pemaaf. Ia tahu suaminya tidak sempurna. Ia tahu anak-anaknya bisa mengecewakan, tapi ia memilih mengampuni, karena ia ingin rumah tangganya lebih luas dari sekadar ego pribadi. Ia membalas kemarahan dengan senyuman. Ia menenangkan anak yang rewel bukan hanya dengan suara, tapi dengan pelukan yang menenangkan jiwa. Ia tidak menjadikan kekurangan pasangan sebagai bahan celaan, tapi sebagai ladang pahala kesabaran. Sahabat, sikap kasih sayang dan pemaaf ini bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan spiritual yang luar biasa. Hanya hati yang besar yang mampu memaafkan. Hanya jiwa yang tenang yang bisa menebarkan cinta dalam kondisi sulit. Dan percayalah, perempuan seperti inilah yang membuat rumah tangga langgeng. Karena ia bukan hanya hadir sebagai istri, tapi sebagai sumber cinta, tempat hati seluruh anggota keluarga kembali pulang, suami dan anak-anaknya. 4. Mendidik anak dengan ilmu dan akhlak. Sahabat beriman. Seorang wanita yang berkualitas tidak hanya mengisi rumah dengan makanan dan kebersihan, tapi juga mengisi hati anak-anaknya dengan ilmu dan akhlak. Ia sadar bahwa anak bukan sekadar titipan dunia, tetapi amanah akhirat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap nasib mereka. Quran Surat An-Nisa 9. Lemah, di sini bukan hanya soal fisik atau ekonomi, tapi juga lemah iman, lemah akhlak, dan lemah akal. Maka seorang ibu yang bijak akan berusaha sekuat tenaga membekali anak-anaknya bukan hanya dengan pakaian yang bagus dan makanan bergizi, tapi dengan pendidikan ruhani dan akhlak yang kuat, agar mereka bisa bertahan dalam kerasnya zaman. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan dan kondisi anak-anaknya. Hr. Bukhari dan Muslim. Ibu rumah tangga bukanlah profesi rendahan. Justru dialah madrasah pertama. Dari kelembutannya, anak belajar kasih sayang. Dari tutur katanya, anak belajar kesantunan. Dari ibadahnya, anak belajar cinta kepada Allah. Ia mendidik bukan dengan bentakan, tapi dengan keteladanan. Ia tidak selalu punya banyak waktu untuk membaca buku tebal, tapi ia membaca akhlak kehidupan bersama anak-anaknya setiap hari. Sahabat, zaman akan terus berubah. Teknologi akan terus berkembang. Tapi jika anak tumbuh dengan iman dan adab, mereka akan mampu bertahan, dan bahkan memimpin zaman. Dan semua itu, dimulai dari tangan seorang ibu, yang mendidik dengan hati dan cinta karena Allah. 5. Pandai mengatur rumah dengan hikmah dan kesabaran. Sahabat beriman. Banyak orang melihat urusan rumah tangga sebagai hal kecil, padahal justru dari situlah fondasi kehidupan umat dibangun. Wanita yang berkualitas adalah dia yang cerdas dalam mengelola rumah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosi, waktu, dan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Quran Surat Al-Ahzab 33. Ayat ini bukan berarti melarang wanita keluar rumah, tapi menunjukkan bahwa tempat utama kemuliaan dan pengaruhnya adalah dalam rumahnya, bukan karena ia terkungkung, tetapi karena di sanalah perannya sebagai manajer kehidupan benar-benar dibutuhkan. Ia yang mengatur pengeluaran rumah tangga dengan bijak. Ia yang tahu bagaimana memprioritaskan kebutuhan anak-anak, bagaimana mengatur menu sederhana tapi bergizi, bagaimana menyelesaikan pertengkaran kecil dalam rumah dengan hati yang besar. Nabi Muhammad pun memuliakan wanita yang seperti ini. Dalam sebuah hadits disebutkan, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita syalihah. Hr. Muslim. Wanita syalihah adalah yang mampu menjadikan rumah sebagai taman yang menyejukkan jiwa. Bukan karena mewahnya perabotan, tapi karena hikmah dan kesabarannya dalam menyelesaikan segala persoalan yang datang silih berganti.
Ketika anak sakit, ia yang berjaga. Ketika suami pulang dengan kelelahan, ia yang menyambut dengan senyum. Ketika ada kekurangan, ia tidak mengeluh, tapi berdoa dan mengatur ulang dengan penuh ketenangan. Sahabat, wanita yang seperti inilah yang akan menjaga keseimbangan rumah tangga. Bukan karena ia selalu benar, tapi karena ia selalu berusaha menjadi penenang, bukan pembeban. Menjadi penyelaras, bukan pemicu keributan. Dan sesungguhnya, di tengah keheningan rumah, di balik kesibukan dapur dan cucian, wanita ini sedang menulis sejarah, melahirkan generasi Rabbani dan menanam amal jariah yang akan ia petik sampai hari kiamat.